Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Tiara Zaharani dari jurusan Sosiologi kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, ada dinamika historis konstitusional. Pada bagian ini dijelaskan bahwa sistem hukum dan konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan pada masa ke masa. Pada tahun 1945, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Namun, pada awal kemerdekaan, sistem hukum Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda. Kemudian, pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menggunakan sistem parlementer yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet sehingga kondisi politik menjadi tidak stabil. Setelah itu, pada tahun 1959 sampai 1998, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret presiden, dan pada masa ini kekuasaan eksekutif sangat dominan. Lalu, setelah memasuki era reformasi, tahun 1998 dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dari sini kita bisa lihat bahwa konstitusi terus berkembang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Lalu yang kedua ada dinamika sosial politik. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik suatu negara. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Bahkan, hukum terkadang dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah. Sedangkan pada era reformasi, masyarakat mulai memiliki kebebasan berpendapat dan ikut mengawasi jalannya hukum. Namun, sampai sekarang masih terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, intervensi politik, kriminalisasi, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Yang ketiga ada dinamika kultural. Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan nilai sosial yang memengaruhi cara masyarakat untuk memahami hukum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya harus berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga perlu mempertimbangkan budaya dan nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, kearifan lokal juga dapat membantu penyelesaian konflik secara damai sehingga menciptakan keharmonisan sosial. Yang keempat, ada konteks kontemporer penegakan hukum. Di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam penegakan hukum. Contohnya seperti cybercrime, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Selain itu, masyarakat saat ini juga semakin kritis dan menuntut penegakan hukum yang cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Karena itu, aparat penegak hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, ada prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsip pertama adalah kepastian hukum. Artinya, hukum harus jelas dan diterapkan secara konsisten. Prinsip kedua adalah keadilan, yaitu hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ketiga adalah kemanfaatan. Artinya, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga harus menghormati hak asasi manusia, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, ada upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya pertama adalah melakukan reformasi hukum, agar peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, meningkatkan independensi aparat penegak hukum agar bebas dari intervensi politik. Ketiga, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat hukum agar penegakan hukum berjalan dengan jujur dan adil. Keempat, memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Yang ketujuh ada manfaat penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Selain itu juga dapat melindungi hak dan martabat manusia, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum, serta membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, menghormati hak asasi manusia, dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.